Shalom, kembali lagi bersama saya, Numi Angel Christina Simanjuntak dari Grup E Semester 5 Pendidikan Agama Kristen. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang penerapan pendidikan agama Kristen bagi keluarga. Baiklah, adapun alasan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan MPDK. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama, pengertian pendidikan agama Kristen. Menurut Hieronymus, PAK adalah pendidikan yang bertujuan mendidik jiwa sehingga menjadi baik Tuhan. Karena itu, haruslah kamu menjadi sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu bisa dilihat di dalam Matius 5 ayat 48. Kalau menurut John Calvin, PAK adalah pendidikan yang bertujuan mendidik semua putra-putri gereja agar mereka yang pertama terlibat dalam penelaahan Alkitab secara cerdas, sebagaimana dengan bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, mengambil bagian dalam kebaktian dan memahami keesaan gereja. Yang ketiga, diperlengkapi untuk memilih cara mengejawantahkan pengabdian diri kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam pekerjaan sehari-hari serta hidup bertanggung jawab di bawah kedaulatan Allah demi kemuliaannya sebagai lambang ucapan syukur mereka yang dipilih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, pengertian keluarga. Menurut Dr. Kenneth Calvin dalam bukunya Is There a Family in the House, memberi gambaran tentang maksud keluarga dalam 5 identifikasi. Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih dan rohani. Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus Yesus. Yang kedua, keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-Nya masing-masing. Di dalam keluarga, landasan kehidupan anak-anak dibangun dan dikembangkan. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang mana untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar hal yang baik. Yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Fungsi orang tua dalam penerapan PAK dalam keluarga. Era modern mengubah cara pandang pendidik Kristen dalam mendidik anak. Toleransi tinggi dan keluasaan tidak terbatas cenderung merupakan gaya pendidikan saat ini. Sebenarnya, justru dalam era modern sekarang, pendidik Kristen harus menerapkan beberapa prinsip dalam perjanjian lama yang lebih disiplin dalam hal pendidikan anak. Keluarga merupakan tempat seseorang belajar dengan cara paling praktis dan konkret untuk mengasihi orang-orang lain, khususnya dalam kelemahan mereka. Dalam keluarga mereka saling terikat oleh janji kehidupan darah atau komitmen yang utuh. Anak-anak belajar dari hal yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Mereka menyerap pengetahuan tentang dunia melalui berbagai kejadian yang mereka alami dan amati. Seorang tahu bahwa anak-anak lebih banyak belajar dan mengamati perilaku orang-orang dewasa daripada belajar dari perkataan atau nasihat. Mereka peka terhadap kurikulum tersembunyi di balik pengajaran yang disampaikan melalui metode dan struktur yang dapat memperkuat atau justru bertentangan dengan isi pelajaran tersebut. Oleh karena itu, kurikulum yang disampaikan
orang tua kepada anak-anak harus diperjelas, terutama mencakup pengajaran mengenai siapa Allah dan apa yang diajarkan mengenai kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, target anak yang hendak dicapai adalah yang pertama, kepribadiannya yang sehat, kebahagiaan batinia yang berdasarkan pada kepercayaan diri sendiri dan Allah, rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain, kemampuan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, sifat yang saleh, ketaatan, kemurahan hati, kemurnian, kekudusan, kerendahan hati, dan sebagainya. Yang ketiga, kemampuan untuk hidup afektif dengan orang lain dalam kelompoknya, keterbukaan, kesetiaan, pengertian, dan kemampuan. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja kreatif dan menunjukkan diri sendiri sebagai pribadi yang unik. Peranan ayah dalam keluarga. Seorang ayah mempunyai peranan yang penting dalam keluarga. Ayah adalah kepala keluarga yang mengendalikan bahtera keluarga. Seringkali ada pandangan yang keliru tentang peranan ayah dalam keluarga dalam pendidikan anak. Pandangan ini mengemukakan bahwa ayah yang mencari uang, ibu yang mendidik anak di rumah. Pandangan ini merupakan pandangan yang salah. Tanggung jawab pendidikan anak tetap pada ayah, tetapi ibu sebagai penolong dalam pendidikan anak. Anak laki-laki memerlukan model dalam kehidupannya, yaitu ayahnya. Anak perempuan memerlukan suatu pola untuk mengenal dan menilai seseorang laki-laki dari ayahnya. Tuhan Yesus menunjukkan perhatian mengenai peran ayah atau bapak di rumah. Jika kamu yang jahat tahu memberikan kepada anak-anakmu apa yang baik, terlebih lagi Bapamu yang di surga. Itu tertulis di dalam Matius 7 ayat 11. Anak-anak memerlukan kebutuhan fisik dan perlindungan dari seseorang ayah. Ayahnya tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Peranan ibu dalam keluarga. Ketika seseorang berkata tentang ibu kepada anak kecil, di pikiran anak terlintas fungsi dan perasaan ibu. Ia memberi makan kepadaku dan membersihkan rumah, dan ibu mengasihi aku. Pada umumnya, anak-anak lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya, karena sebagian besar waktu ibu ada di rumah, sedangkan ayah berada di luar rumah untuk bekerja. Meskipun tanggung jawab pendidikan yang terutama adalah ayah, peranan ibu tidak bisa diabaikan. Ibu menjadi tangan ayah dalam membimbing anak untuk mengenal Tuhan. Kelak, pada akhirnya nanti dia dapat memutuskan secara pribadi untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi, ayah dan ibu merupakan dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan dalam mendidik anak-anaknya. Timotius bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan iman dalam iman dan pelayanan karena pendidikan ibunya Eunike dan neneknya Lois. Agustinus bertumbuh menjadi seorang bapak gereja pada abad permulaan karena doa-doa ibunya. Tujuan pendidikan agama Kristen dalam keluarga adalah untuk mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta ciptaannya. Pendidikan agama Kristen dapat dilakukan di dalam keluarga, sekolah, dan tempat ibadah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selain itu, peran pendidikan agama Kristen harus mengajarkan tentang kehidupan yang nyata kepada anak-anak, agar anak-anak mengerti tentang tujuan kehidupan ini. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga sangat penting diterapkan oleh orang tua di zaman sekarang. Salah satu peran pendidikan agama Kristen dalam keluarga saat ini adalah mengupayakan kerjasama ayah dan ibu dalam mendidik anak serta menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena
Salah satu peran pendidikan agama Kristen dalam keluarga saat ini adalah mengupayakan kerjasama ayah dan ibu dalam mendidik anak serta menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dalam melakukan pembentukan sosial kepada anak-anak. Jadi, peranan orang tua dalam mengasuh anak-anak sangatlah penting, bukan hanya untuk belajar dan mengalami pertumbuhan di dalam keluarga, tetapi seluruh anggota keluarga dapat saling belajar dari yang lain melalui interaksi satu sama lain. Akan tetapi, semuanya itu tidak lepas dari keteladanan orang tua dalam keluarga. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih dan shalom.